Pelajaran hidup, pelajaran bisnis, pelajaran uang yang gue pelajarin. Yang gue harap gue tahu dari dulu. Di video ini gue udah rangkum total 19 pelajaran hidup yang gue pelajarin sepanjang gue berkarir. Dari itu kalian harus manfaatin. Ketika umur kita itu masih muda, ya anggap lu itu masih di bawah umur 25, orang-orang di luar sana yang umur 30 atau 40, yang itu cenderung memandang rendah orang-orang yang masih umurnya itu muda. Jadi ini merupakan sebuah advantage, ini merupakan sebuah keunggulan yang rendah sama lu. Sedangkan ya ketika umur lu ini udah 30, umur lu udah 40, orang itu udah mulai punya ekspektasi apa-apa. Dan window ini akan segera tertutup ketika lu udah di atas umur 25. Jadi menurut gue, selagi lu umur 25, ketika lu salah di umur yang cenderung tanda kutip tua, gitu ya, di atas 25 tahun, maka orang ini udah nggak bisa toleransiin kesalahan lu. Ini masih umur 25, orang ini masih bisa cincai, masih bisa cuek gitu. Jadi jangan appear too strong, jangan pengen yang ada di luar sana. Ekspektasi rendah itu bakalan masukin lu ke ruangan-ruangan yang lu susah masuk. Tapi sedangkan, ya kita 20%, 2 kali lipat di atas umur anak 19. Tapi anak umur 19 ini bakalan jauh mendapatkan lebih banyak akses. Jadi ini window yang again gue bilang bisa tertutup. Jadi manfaatin buat kalian yang masih umurnya itu masih muda, manfaatin. Pelajaran yang kedua ya, style belum ada tanggungan, bahkan belum ada keluarga yang lu harus tanggung. Lu belum ada pengeluaran fix ya. 99% misal teman-teman Gen Z gitu ya, kalian itu masih belum punya tanggungan. Tanggungan kalian itu masih di bawah orang tua. Ketika di umur 40, orang yang gagal di umur 40 ini bakalan jauh lebih hurting daripada orang yang gagal di umur ke-19. Karena ini bakal punya tanggungan misal KPR rumah, ya tanggungan keluarga, harus bayarin orang tua. Sedangkan yang umur 19 ini, yang lu belum punya tanggungan cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil. Jadi ketika lu itu bisa gagal di umur kayak misal gua, menurut gua umur yang relatif muda itu di bawah 25, maka lu itu start di titik yang sama. Bahkan lu itu nggak start di titik sama sebenarnya. Ya lu itu udah punya tanggungan. Contohnya kayak gue ya, gue itu sekarang di umur ke-19, gue udah punya tanggungan. Karyawan gue itu udah hampir 30, jadi gue harus kasih 5.000 orang, bahkan jutaan orang di publik, di media. Jadi ketika gue melakukan move di bisnis apapun itu, ya dan ini move ini misal salah, belajar gitu kan. Ini sekarang gue itu disaksikan, jadi gue itu udah punya something to lose. Sedangkan kalian yang baru mulai, ya sekali, ini punya jatah gagal yang baik banget. Dan justru kalian itu harus pakai jatah gagal kalian sebaik-baiknya. Karena jatah gagal itu merupakan banget lihat orang di luar sana ya mencoba buat negosiasi. Tapi kenyataannya negosiasi dan melamar itu dua peran gue ya. Kalau lu nggak bisa walk away, lu itu nggak lagi negosiasi, lu itu lagi melamar. Maksudnya kayak gimana? Melamar kerja sama gue yang sekarang lagi nonton gitu. Tapi ya lu itu nggak bisa walk away dari gue ya. Lu itu terpaksa. Pilihan lu satu-satunya itu cuma ke gue. Gue pengen deal sama bisnis A gitu. Tapi gue itu nggak bisa walk away dari bisnis A ini. Ya gue terpaksa harus bisnis sama A ini. Negosiasi lagi sama dia gitu ya. Gue itu sedang melamar sama bisnis A itu gitu ya. Jadi ini berlaku ke semuanya gitu ya. Lu harus ngomong. Jadi need ya itu menciptakan yang namanya itu desperation. Dan desperation atau orang yang terpaksa ya orang yang kepepet. Kalian itu sebelum masuk sebuah ruangan lu itu tanya, apakah gue itu bisa walk away dari deal ini atau enggak. Ini berlaku ke semua dari dia. Lu nggak punya opsi apa-apa lagi, maka itu lu bukan negosiasi ya, lu langsung di bawah dia levelnya. Itu perlindungan buat diri kalian sendiri. Pelajaran yang keempat ya, never ask first ya. Ini ada satu quote yang lumayan menarik ya. Di hidup gue sekarang ya, gue itu hampir tidak pernah samperin orang ya, kecuali gue bener-bener butuh sama orang itu. Contoh kita ngomong ya beberapa, tapi banyak kan ya 99% of the time ya itu mereka yang reach out ke gue dulu ya buat either ngajakin podcast atau itu dari sisi networking tadi, dari sisi pekerjaan. Pekerjaan itu gue nggak pernah tanya ke orang ada pekerjaan atau enggak ya yang datang ke gua. Dan ini kondisi yang kan itu harus bikin dalam hidup kalian. Jadi fungsinya kondisi ini tuh apa? Karena ketika orang lu itu punya posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang itu, lu nggak jamin buat menang ya, tapi dengan orang itu datang ke dalam hidup kalian ya, jadi belajar buat sabar ya, karena orang yang punya value emas itu juga pasti dicari ya gitu. Sama kayak hidup kalian, sama kayak kalian. Jangan sampai kalian itu berlian yang nyari-nyari orang buat ditambang gua. Masa nggak pernah kan di luar sana? Tapi orang itu yang nyamperin. Nah dalam hidup kalian, kalian itu harus seperti itu. Kalian harus belajar punya value, samperin ke kalian. Bukan kalian yang samperin ke orang terus. Yang kelima, ya dunia itu sempit dan sebagainya. Tapi faktanya ya semua orang itu nggak terapin ini.
Ya, maksud gue dari jaga reputasi ini apa? Terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak, belajar buat netralin, belajar buat bikin musuh. Gue selalu berusaha untuk nggak create polarization. Ya, gue nggak pengen ada orang yang benar-benar suka banget sama gue, tapi satu sisi ada orang yang ya, kejatuhan gue. Dan itu nggak bagus. Ketika gue lagi di atas, ya orang-orang yang benci-benci sama gue, jangan pernah create enemy, karena dunia ini sangat-sangat sempit. Ya, reputasi ini sesuatu yang lu itu harus jaga sama lu, pengen kerja sama lu, gitu kan. Mereka itu nggak peduli ya mau kerjanya bikin bisnis apa dan sebagainya. Gue offer ke teman-teman gue misal gitu ya, lu pengen nggak bisnis sama gue tentang A gitu ya, mereka itu nggak. Jadi urutannya itu aset ya, jadi kayak uang gitu ya, saham, kripto, terus ya mobil, jam tangan, semuanya bentuk itu kepercayaan, loyalty, audience gitu ya, itu juga bisa jadi aset gitu ya. Human labor ini yang paling atas ya, level paling tinggi gitu. Itu nggak melulu tentang uang, itu yang gue pelajarin di umur ke-19. Aset itu bisa bentuk itu lain, bisa bentuk dalam orang, bisa bentuk dalam ilmu balik uang ya gitu ya. Kalau tanya gue, jawabannya gue bisa gitu ya, karena gue punya apa yang gue butuhkan dalam kepala gue punya ilmunya. Karena menurut gue, uang itu merupakan lagging indicator. Berapapun uang yang gue hasilkan detik ini, sekarang gitu ya, hari ini atau bulan 3 tahun yang lalu, ada Suli yang lagi kerja di kamarnya, terus dia bekerja untuk membuild atau belajar skill baru, ya bisa trading gitu ya. Itu bukan gara-gara hari ini gue bekerja, tapi gara-gara 1, 2 tahun, 3 tahun lalu gitu ya. Itu gue pelajarin sesuatu, mereka punya bisnis, mereka punya karir. Biasanya yang bekerja, itu mereka itu pengennya, oh gue pengen gerak, hari ini harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain. Talk bad yang ngomong negatif tentang gue gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, gue tinggal diam aja. Karena diam itu posisi yang leverage. Nyerang mereka balik atau buat mikirin mereka. Bahkan itu nggak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Haters gue itu ya meskipun sedikit sekarang gitu ya, itu nggak pernah terlintas dalam pikiran gue. Ya orang sukanya rich. Gue nggak perlu balas mereka, mereka itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena gue lihat ini patternnya dari kita, itu tidak pernah talk bad tentang kita. Karena kalau mereka itu talk bad tentang kita, level gue itu jauh di bawah lu itu di atas gue. Pasti itu tinggi langsung gitu. Jadi ketika lu bisa masuk ke deal, misal lu interview lowongan pekerjaan, tapi lu itu nggak butuh gitu. Lu itu nggak ada kepentingan, lu itu nggak apa-apa kalau nggak dapat pekerjaan ini. Lu otomatis gitu kan. Ini tentang equation ya, baik lagi. Ya, ketika lu nyadar posisi lu di bawah mereka, ya berarti jangan negosiasi. Ketika lu nyadar, ya lu itu lakuin apa? Lu harus naikin dulu value lu gitu kan, sampai di tahap dimana orang itu yang butuh lu. Dan apa konsekuensi besar ya. Ini orang-orang di luar sana ya merasa mereka itu bebas, merasa mereka itu punya power. Tapi mereka itu kan harus belajar buat become independent ya. Kalau orang tawarin lu, siapapun di luar sana gitu ya, tawarin lu, mau gak ke tempat ini gitu kan, mau gak deal ya, atau desperation again yang gua tadi bilang, itu nggak bisa disembunyikan. Ini akan eventually kelihatan ya seiring waktu berjalan. Jadi tapi instead tutup aja di dinas itu dengan punya naikin value diri lu. Pelajaran yang ke-10 ya, lu belum ngobrol sama orang. Maksudnya kayak gimana? Jadi ketika gue dulu, ya gue nganggap gue itu bisa belajar melalui buku dan sebagainya. Baca 10 buku bisnis, ya gue udah baca banyak banget buku-buku di luar sana. Tapi gue belajar, oh gue itu orangnya kayak gini loh. Oh kalau kita deal, ya salaman itu harus kayak negotiation tour. Itu ada beberapa hal yang lu pelajarin ketika lu terjun langsung, ketika lu melakukan action. Jadi aksi itu 100%. Jadi pengalaman itu jauh lebih berbicara daripada informasi. Daripada lu baca buku, daripada teorinya dong. Dan kalau lakukan itu lu sibuk selebrasi. Tapi ketika lu gagal, lu itu bakalan lebih reflektif. Ketika lu berhasil, lu itu bakalan, tapi ketika lu lagi gagal, ya lu bakalan belajar lebih banyak. Jadi pengalaman itu 100 kali lipat lebih baik ya, 1 banding 100. Tapi pengalaman yang gagal itu 10 kali lipat lebih bagus daripada pengalaman yang krusial ya. Itu dunia ini itu nggak kasih lo reward berdasarkan lo itu benar atau salah. Suka nilai, oh benar itu sama dengan mendapatkan uang atau mendapatkan reward. Salah, ini ada juga posisi di mana lu itu salah banget ya, move lu di bisnis atau di pekerjaan lu udah salah gitu ya, lu udah aneh, ngaco. Gue pengen kalian di sini pelajarin ya. Ini ketika lu itu melakukan kebenaran ya, bener lu itu belum tentu di reward sesuai dengan apa yang lu lakukan. Jadi menurut gua ya berhenti buat nunggu validasi dari dunia ini ya, dunia ini bilang bener, salah dan sebagainya, itu nggak ada korelasinya sama yang ke-12 ya, never appear too strong ya, karena emosi terkuat ya itu bentuknya itu iri melihat lu. Ini gue belajar ya, dulu bokap gue ya itu minta gue nonton sebuah series namanya Samkok Chaidan ya, itu udah siap-siap, udah kudanya semuanya pasukannya udah maju gitu. Penasehat hukum ya, penasehat perang ya, buka lebar-lebar gitu ya, biarin mereka serang. Kita buat seakan-akan kita itu bebas gitu ya, lu mau serang kita nggak siapin defense sama sekali gitu kan. Sana ya, raja-raja kerajaan ini yang pengen nyerang itu justru batal nyerang, nggak jadi nyerang. Kenapa?
Karena kerajaan ini perusahaan mereka. Oh, perusahaan gue itu punya beberapa perusahaan di dalamnya gitu kan. Ini kalau lo hitung ya valuasi gue ya 100M, berarti kekayaan gue 100M. Hari ini juga versus orang yang punya 100 miliar valuasi, menurut gue itu lebih kaya orang yang punya 50 miliar cash. Karena belum tentu lu valuasi itu basically foundernya. Ya mungkin itu bisa bilang valuasi diri lu, bukan valuasi perusahaan lu. Jadi valuasi on paper nggak boleh lu lihat daripada lu jadi siap atau lu pintar. Gue lihat baik banget orang-orang yang pintar, orang-orang yang udah siap di luar sana, reward yang dia akan dapat itu semakin besar. Pelajaran hidup yang ke-15 yang gue alamin dalam hidup gue, ya. Setiap orang itu punya agendanya masing-masing, ya. Percaya atau enggak, kelihatan atau enggak gitu ya. Setiap orang itu punya kepentingan ya masing-masing. Begitu hidup gue. Atau dia itu pengen apa sih dari gue? Dia itu kepentingannya itu apa sih buat bisnis dia, buat karir dia? Ketika lu udah dapet itu, based on kepentingan, ya, yang interview, ya, HRD-nya ini kepentingannya itu apa? Ya, gak dipecat sama rekrut karyawan terbaik. Sedangkan karyawannya yang lagi interviewnya, yang ngasih CV-nya dan sebagainya, kepentingan dia itu kerja di suatu perusahaannya. Jadi once lu bisa mapping, ya, lu bisa map dalam hidup lu, orang setiap kali orang ngobrol sama lu, ini orang kepentingannya apa? Di hidup lu itu orang ini harus gue singkirkan, si dia itu harus gue deketin. Yang ke-16, jangan punya yang nama itu single point of failure. Tidak pernah sekarang merekomendasikan diri gue buat all in ke suatu aset. Jadi gue nggak pernah taruh duit gue di 100% keuangan gayanya, gitu ya. Gue nggak pernah all in. Kenapa? Karena ketika gue all in, ini merupakan single point of failure. Mau gue seyakin ya, mau takut, seneng, sedih, dan sebagainya, itu bukan emosi yang jelek gitu ya. Ini kalau nonton film nama itu Inside Out, sama ini yang gue pengen point out sini ya. Takut itu bukan emosi yang jelek ya. Takut itu bagus, tapi takut itu harus ada wajarnya. Ketika takut lu ini terlalu berlebihan, lu over worry, ini juga bisa jelek buat hidup lu. Tapi ketika lu nggak punya ketakutan sama sekali, ini juga jelek. Punya emotion yang balance gitu. Karena ketika lu nggak punya ketakutan sama sekali, ya gue all in terus aja. Ini beresiko buat sibuk ya. Gue sibuk 8 jam sehari ya. Tapi sibuk mereka 8 jam ini menghasilkan berapa banyak ya. Sedangkan orang yang produktif ya 1 sampai 2 jam gitu kan. Tapi mereka gitu kan, ini bisa menghasilkan lebih baik daripada orang yang bekerja 10 jam. Itu ibarat kayak ada satu pak gitu kan. Ini harus diangkat semuanya gitu kan. Orang yang sibuk itu yang bakal ngangkat sesuatu. Jangan jadi sibuk, don't be busy ya, be productive. Yang ke-18 ya, jangan pernah takut sama yang namanya itu kompetitor. Gimana kalau kompetitor gue itu disuntik dan sebagainya, diapain dan sebagainya, kompetitor gue grow dan sebagainya. Kenyataannya ya, itu cuma ada dalam pikiran. Itu terjadi juga dalam bisnis. Misal, gue punya bisnis toko kopi gitu kan. Gue punya kopi, sebelah juga punya kopi. Kalau sebelah buat evaluasikan diri kalian sendiri, bukan evaluasikan kompetitor. Belajar buat lebih tahu diri kalian sendiri, lebih tahu kompetitor itu perlu, tapi nggak penting, nggak sepenting kalian analisis diri kalian sendiri. Yang membunuh suatu bisnis atau suatu berdasarkan market, tapi berdasarkan diri kalian yang tahun lalu sekarang. Jadi kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, ya apakah gue lebih baik dari tahun sekarang sampai 100 market sekarang, tahun sekarang gitu ya. Ini ngasihin 90 contohnya. Berarti kalau gue tahun lalu ngasihin 100, tahun ini ngasihin, kenyataannya itu enggak. Ya, lu itu nggak boleh compare diri lu itu berdasarkan market. Lu itu harus compare diri lu berdasarkan diri lu sendiri. Nah, sekarang, itu adalah sesuatu yang kalian harus maintain. Ini bagaikan subscription. Lu harus sering ketemu mereka. Semakin lu sering subscribe, itu cuma saling follow-followan IG, cuma ketemu setahun sekali. Itu sesuatu yang lu harus maintain. Network itu sesuatu yang lu harus maintain dan ini compound. Orang yang ketemu orang, gitu ya. Kalau lu udah kenal dia selama 10 tahun dan lu udah sering deket sama dia. Jadi compounding itu nggak melulu tentang uang, dan belajar buat ya. Ketika lu masih muda, yang lu bisa unggulkan itu bukan uang lu. Ya, anak muda itu nggak punya uang, tapi anak muda itu punya waktu yang